Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan semua yang saya hormati. Pak Novandra sebagai dosen riset operasi lanjut di kelas kami. Berikut kami kelompok 12 akan memaparkan pengerjaan model matematika menggunakan Python Jupyter. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas dua soal untuk kita cari solusinya menggunakan Python Jupyter. Sebelumnya kami perkenalkan, saya Bodi, kemudian rekan saya ada Mas Hafiz Fahreza, dan satu lagi Mas Faras Janatra. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan tampilkan soal dari riset operasi lanjut yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita memiliki dua soal. Yang pertama adalah cutting steel bar, dan yang kedua adalah choice of expansion project. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama adalah cutting steel bars for dash legs. Jadi di sini kita memiliki sebuah permasalahan dalam suatu industri atau organisasi itu mendapatkan order untuk membuat kaki meja. Kaki meja itu ada 3 kelompok ukuran, kecil, sedang, dan panjang, di mana masing-masing order itu adalah 108 set, kemudian yang medium 125 set, kemudian yang panjang 100 set. Nah, perusahaan memiliki dua jenis bahan baku. Yang pertama panjangnya 1,5 meter dan yang kedua 2 meter. Di mana untuk order kaki meja yang diminta oleh pelanggan itu ada 3 panjang, yaitu 40, 60, dan 70 cm. Nah, dari soal ini diminta untuk meminimalisasi sisa potongan yang dihasilkan untuk memproduksi ketiga order tersebut. Pertama, kita akan menentukan setnya dulu, yaitu ada batang dengan pola 1 yang panjang 1,5 meter. Ini kalau dari tabel yang diberikan itu ada 6 pola. Kita beri notifikasi P1 sampai dengan P6. Lalu bar pola kedua dengan panjang 2 meter, ini kita beri notifikasi P7 sampai dengan P12. Lalu panjang kaki kita berikan notasi L, kemudian bar kita berikan B, dan demand kita berikan DL. Nah, khusus untuk D ini, itu adalah demand dari masing-masing panjang, itu kita kalikan 4. Kenapa? Karena satu meja itu terdiri dari 4 kaki. Kemudian parameternya adalah pola potongan, yaitu panjang 40, 50, dan 70 cm. Kemudian tipe potongannya itu dari P1 sampai dengan P12, dan sisa potongan atau loss. Nah, decision variable-nya itu kita lambangkan dengan X1 sampai dengan X12. Sedangkan objective function-nya itu meminimalisasi potongan dari tipe bahan baku yang pertama dan yang kedua. Nah, rumus seperti ini. Dan notifikasinya adalah loss P ini adalah panjang sisa per pola, dan XP ini adalah variabel keputusan. Kendala yang ada pada soal ini, itu yang pertama adalah jumlah total hasil potongan dari masing-masing pola setiap bahan baku ini harus dapat memenuhi dari setiap ukuran permintaan kaki, mana ukuran ini harus sama dengan total permintaan atau permintaan dikali 4. Ya. Ini seperti contohnya, untuk panjang kaki 40, kita buat seperti ini, pun demikian dengan 60 dan 70. Kemudian kendala yang kedua adalah variabel
keputusannya harus integer. Lalu kendala yang ketiga, bahwa variabel keputusannya harus lebih daripada 0. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faras terkait dengan operasi menggunakan Python Jupyter. Silakan Mas Faras. Baik, terima kasih Pak Boni. Selanjutnya saya akan tunjukkan untuk prompt solusinya di Jupyter. Di Jupyter ini, langkah-langkahnya adalah pertama, melakukan import fungsi dari kelas library pulp dengan detail seperti berikut. Di sini ada tiga. Yang utama yaitu import LP problem untuk mendefine masalah program linear. Selanjutnya LP minimize itu untuk meminimalisir sebuah objek karena dari soalnya itu adalah minimize cost dan minimize loss. Selanjutnya ada LP variable untuk memasukkan variabel keputusan dan LP sum, fungsi untuk menjumlahkan semua pola linear. Selanjutnya, step kedua adalah memasukkan data-data pendukung dari model. Pertama adalah kemungkinan patterns. Seperti tadi Pak Boni jelaskan, ada 12 kemungkinan patterns. Dengan pattern 1 sampai 6 itu ada tipe 1,5 meter, dan pattern 7 sampai 12 itu pattern dengan dari pattern 2 meter. Untuk penjelasan sendiri, misal pertama adalah tipe yang 1,5 meter untuk 40 cm digunakan 0, 60 cm digunakan 0, lalu 70 cm digunakan 2, di jumlah 140, jadi loss-nya atau sisanya itu 10 cm. Selanjutnya ada permintaan potongan per jenis panjang batang, yaitu demand-nya. Nah, untuk from demand-nya itu adalah 40 cm itu butuh 432, 60 cm butuh 500, dan 70 cm butuh 400. Lalu ada biaya untuk per batang utuh, yaitu untuk yang bar 1,5 meter itu adalah $20 dan 2 meter $25. Selanjutnya, model dengan memasukkan fungsi tujuan, variabel keputusan, dan hambatan. Untuk model program linear yang dengan tujuan meminimalkan itu adalah model LP problem, minimize, still bar, and loss, LP minimize. Selanjutnya, variabel keputusan jumlah batang utuh yang digunakan per setiap pola potong. Jumlah ini dinotasikan dengan X sama dengan pattern variable fx, low bound itu paling kecil 0, dan cat integer itu dengan integer desimal. Selanjutnya, ada fungsi tujuan meminimalkan total biaya untuk seluruh pola potongan yang dipilih. Dengan from model plus sama dengan LP sum cost patterns type dikali pattern per pattern in pattern, print total cost. Selanjutnya ada variabel hambatan, jumlah hasil potong batang harus lebih besar atau sama dengan permintaan. Untuk size in demand, yaitu model sama dengan LP sum patterns, pattern size dikali pattern for pattern in pattern, demand lebih besar dari sama dengan demand size. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan optimasi dan kesimpulan model. Selalu ada kode untuk melakukan pemerintah penyelesaian model adalah model solve pulp CBC CMD, message false. Lalu untuk memunculkan kesimpulan dari model, itu print out-nya dengan cara print status solusi. Jika status solusi optimal, jika model status sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1, berarti tidak optimal. Lalu print pola pemotongan yang dipilih. Total cost sama dengan 0, total loss sama dengan 0. Selanjutnya ada kode di bawah, pattern variable, bar use, bar loss, total loss, itu sama dengan bar loss yang tadi. Selanjutnya print F pattern bar use, batang baju yang digunakan untuk ngeprint mana-mana saja yang digunakan. Lalu bar loss dalam sentimeter. Lalu print F total limbah loss sama dengan total loss sentimeter. Nah, jika sudah status solusinya optimal. Dari status yang optimal ini, pola pemotongan yang dipilih berdasarkan prompt tersebut adalah pola 1. Satu batang baja yang digunakan dengan total loss 10 cm. Lalu pola 3 itu tidak digunakan. Satu batang baja yang digunakan dengan total loss 0. Pola ketujuh menggunakan 188 batang baja yang digunakan dengan loss 0.
Pola 8, 21 batang baja yang digunakan dengan loss 210. Pola 11, 90 batang baja dengan loss 1800 cm. Dan pola 12 itu 86 batang baja yang digunakan dengan loss 0 cm. Jika ditotal 20 cm. Baik, Pak. Itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa kembali ke Boni, Pak. Terima kasih Mas Faras atas penjelasannya. Demikian penjelasan penyelesaian soal 1 terkait dengan pemotongan baja untuk kaki meja yang diselesaikan menggunakan Python Jupyter. Selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua. Di sini kita melihat dari soal bahwa ada sebuah perusahaan otomotif yang sudah beroperasi lama selama 10 tahun. Ini berencana untuk melakukan ekspansi, di mana mereka memiliki permasalahan terkait dengan ekspansi yang akan dilakukan selama 5 tahun tersebut, yaitu masih adanya 5 proyek, di mana setiap proyek itu memiliki biaya tahunan dan target keuntungan yang harus dicapai. Pada tabel 1310 ini ditunjukkan mengenai target keuntungan yang harus dicapai dari masing-masing proyek selama 5 tahun. Bisa dilihat di tabel seperti ini. Kemudian di tabel 13.11 ini ditunjukkan adalah biaya masing-masing proyek per tahun. Dan juga ditunjukkan total dari biaya tahunan ke-5 proyek dari setiap tahun. Nah, fungsi objektif yang diminta dari soal ini adalah memaksimalkan total keuntungan setelah 5 tahun. Itu kita buat dulu setnya. Ketahui untuk set adalah XI, yaitu nama proyek. Ini dinotasikan dengan X1 sampai dengan X5 yang mewakili masing-masing nama proyek. Kemudian cost PT ini adalah cost project per year. Lalu RETP ini adalah project expected benefit. Dan CAPT ini adalah capital available for funding project dalam setahun. Kemudian yang terakhir adalah CUSP ini adalah project yang dipilih. Parameter tadi kita notasikan X1 sampai dengan X2. Kemudian kalau kita buatkan tabel kembali, ini biaya per tahunnya dari masing-masing proyek dan total biaya di tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian target keuntungan setelah 5 tahun dari masing-masing proyek juga bisa dituliskan di sini. Kemudian decision variabelnya adalah X1 sampai dengan X5, yaitu expansion can be chosen yang dipilih. Lalu objektif fungsinya adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, kendala yang dimiliki yang pertama adalah bahwa proyek yang harus dipilih itu sifatnya binary, 0 atau 1. Kemudian constraint yang kedua, perusahaan ini memiliki batasan dana dari masing-masing tahun untuk kelima proyek. Jadi harus dipilih mana proyek yang paling menguntungkan. Untuk penjelasan Python-nya akan disampaikan oleh Mas Hafid. Silahkan Mas Hafid. Baik, sudah terdengar ya Pak Boni. Terima kasih Pak Boni dan Mas Faras. Baik, sesuai dengan yang Pak Boni sampaikan di awal penyampaian bahwa tujuan dari masalah ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan sebuah keuntungan dari dalam ekspansi project. Nah, di awal
kita terlebih dahulu perlu untuk melakukan import function. Nah, kita pakai 4 function, namanya adalah LP problem. Ini lebih kepada untuk melakukan mendefinisikan sebuah masalah. LP maximize ini yang nanti kita akan pakai karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan sebuah keuntungan dalam project. LP variable ini lebih kepada untuk kita menentukan apa yang menjadi variabel keputusan pada masalah kita. LP sum ini untuk menjumlahkan beberapa masalah pada pola linear. Setelah kita melakukan import, lalu kita mulai masukkan beberapa data pendukung ke dalam model. Nah, pertama ini adalah proyek-proyek yang tadi disampaikan oleh Pak Boni, adalah X1 sampai dengan X5. Lalu dari proyek ini tentunya kita memiliki benefit. Nah, ini contoh cash flow 8 ini adalah punyanya X1 sampai dengan 12,25 ini adalah punyanya X5. Selanjutnya adalah biaya per tahun ataupun cost PT, di mana ini berlaku di tiap-tiap proyek. Contoh ini adalah untuk di proyek yang pertama sampai dengan proyek kelima. Ini adalah tahun pertama sampai dengan juga tahun kelima, sesuai dengan benefit yang didapatkan. Nah, tentu terakhir ada pembahasan dari capital ataupun modal. Nah, ini adalah pembahasan modal, ini adalah tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, dari seluruh data pendukung ini, kita lakukan untuk membuat model. Ini terdiri dari fungsi tujuan, variabel keputusan, dan juga variabel hambatan ataupun constraint. Jauh dari model, kita tujuan adalah untuk memaksimalkan. Nah, di sini kita selanjutnya memasukkan terkait dengan variabel keputusan. Nah, keputusan ini sifatnya binary, jadi jadi iya atau enggak sama sekali. Nah, itu adalah adjacent P. Ini nanti kita akan memilih proyek 1 sampai dengan proyek X5. Nah, selanjutnya adalah fungsi tujuannya. Nah, tujuannya adalah tadi untuk memaksimalkan, di mana dengan pilihan tadi proyek ini, berapa benefit yang didapatkan, dikalikan, maka didapatkanlah maksimum benefit. Selanjutnya, pada variabel hambatan, di mana masing-masing proyek ini hanya boleh, jadi secara cost ataupun modal itu harus lebih kecil sama dengan dari yang tersedia. Nah, contoh ini adalah tadi biaya di tahun keberapa, dikali dengan yang dipilih, maka ini harus lebih kecil daripada fund. Contoh yang ini, dibanding dengan budgetnya. Nah, setelah kita memasukkan beberapa variabel tadi, kita lalu melakukan kegiatan optimasi atau kesimpulan. Nah, di mana untuk tahapan ini, kesimpulan ini adalah jika memang proyek itu dipilih, maka dia akan menjadi selected, dan jika tidak pilih, maka dia bacanya adalah not selected. Lihat bahwa ini selected dan ini adalah not selected. Nah, lalu setelah kita melakukan pemenuhan pemilihan project, nanti kita akan coba mengalihkan terkait dengan benefit dan juga proyek apa yang dipilih. Nah, nanti dalam bentuk pemilihan satuannya. Nah, contoh jika kita saat ini coba kita run, didapatkan untuk mendapatkan hasil maksimum, kita perlu melakukan ekspansi proyek terhadap proyek nomor 3, 4, dan 5. Dengan harapan kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 19,89 juta. Seperti itu untuk contoh di Python. Mungkin saya kembalikan ke Pak Boni. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pembahasan kedua soal kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tentang bagaimana cara pemecahan soal menggunakan model matematika, menggunakan bahasa Python. Demikian kami akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai bertemu kembali dengan kami kelompok 12. Salam.